Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, sahabat KPH yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di Komsel besar kita yang ke-165. Tema malam ini kuasa, doa, pujian, dan penyembahan. Sebelum masuk kepada firman, kita ingin memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Kita percaya ketika ada hati yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah, ada kuasa Allah di sana bekerja. Mari kita mau bawa hati yang sungguh-sungguh memuji Dia, menyembah Dia. Kita siapkan hati kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk malam ini. Engkau izinkan kami sekali lagi untuk datang, menyatukan hati kami bersama-sama untuk menaikkan korban syukur kami, bahwa kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu indah, Allah yang begitu setia, Bapa yang setia bagi kami. Kami mau naikkan syukur kami memiliki Bapa seperti Engkau. Kami mau bawa hati seorang anak yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Bapanya malam ini dengan pujian yang sungguh-sungguh keluar dari hati dan mulut kami. Mari kita nyatakan kasih Bapa seperti mentari. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau datang dengan penuh syukur. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam
atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Engkau yang sudah memberikan nyawa bagi setiap kami. Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu supaya kami semua boleh memperoleh hidup yang kekal. Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk membuktikan betapa Engkau mencintai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mau mengucap syukur kami boleh memiliki Engkau. Kami mau masuk lebih dalam lagi mengalami-Mu Bapa. Kami rindu mengalami-Mu, mengalami kasih-Mu lebih lagi, mengenal-Mu lebih lagi, sehingga tidak ada pribadi yang lebih kami kasihi di atas Engkau. Mari kita nyatakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Mari sekali lagi kita mau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
mengenal hatimu, makin tinggal dekat denganmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Setiap waktu Tuhan kami ingin tinggal di sana, di dalam dekapan kasih-Mu, tempat yang paling aman bagi setiap kami, anak-anak kesayangan-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau bersyukur lebih lagi, bahwa kami memiliki Engkau, harta kami yang paling berharga. Kami bersyukur Bapa, kami mau bersyukur, kami mau naikkan pujian yang lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau Tuhan membawa hati kami yang sungguh-sungguh memuji Engkau, menyembah Engkau lebih lagi malam ini. Kami mau mulut kami penuh dengan pujian syukur. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang waktu hidup kami mau meninggikan Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang El Shaddai. Mari kita mau nyatakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang
mulai malam ini Tuhan penuh dengan pujian. Sepanjang waktu hidup kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau menaruh penghormatan yang tertinggi kepadamu ya Allahku. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Ketika kita memuji dan menyembah Dia, Roh-Nya bekerja. Dia Bapa yang mendengar segala pujian dan penyembahan-Mu. Dia Bapa yang bekerja untuk kebaikan-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini Roh-Nya hadir di tengah-tengah kita. Dia bertata di atas pujian dan penyembahan kita. Ketika Dia hadir, Dia mengalirkan kuasa-Nya. Engkau yang percaya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu untuk masuk menyembah Dia lebih lagi. Percaya kuasa Bapa-Mu yang mengasihi-Mu mengalir saat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
Kuasa ilahi mengalir saat ini. Kuasa Bapa mengalir dari tempat yang maha tinggi. Rohnya bekerja, Rohnya bekerja untuk kebaikanmu dan kebaikanku. Ora baharana hanaya labarai lalabashi. Ora barana sekian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk hadirat-Mu malam ini. Terima kasih untuk urapan yang Kau curahkan malam ini. Lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang mengalir. Kami mengalami Engkau malam ini. Bapa kami, Allah yang hidup bekerja. Bekerja. Roh-Mu bekerja Bapa. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu yang indah ini. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi di dalam firman-Mu. Siapkan kami, hati kami, untuk mendengarkan Engkau malam ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kami, Engkau pakai kami hamba-Mu, Paulus, Vila, Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa Roh-Mu yang bekerja, sia-sialah semua ini. Kami tidak mampu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dengan bebas di dalam diri kami. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk Engkau pimpin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes, 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 1, 2, 3. Suara saya jelas? Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Tema kita malam hari ini rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan itu satu paket. Saya mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul bab 16. Kisah Para Rasul bab 16. Ayat ke-19. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul bab 16 ayat ke-19. Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini. Di saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Saat ini di dalam hadirat-Mu kami mau mendengarkan suara-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakan kepada kami orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan ada satu kisah. Kisah ini bercerita tentang Paulus di Filipi. Mungkin saya akan memulai dari ayat ke-13. Di ayat ke-13, kisah ini Paulus di Filipi. Kita sama-sama tahu. Paulus mulai menjelajah, memberitakan firman Tuhan. Dan Filipi adalah salah satu kota di mana Paulus meletakkan pondasi kekristenan. Dia memulai penginjilan. Ayat ke-13, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami, maksudnya siapa? Kami yang bercerita ini adalah Lukas, penginjil Lukas. Nah, penginjil Lukas mengikuti perjalanan Rasul Paulus. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan apa? Mendengarkan pewartaan firman oleh Paulus. Turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka belum mengenal Yesus Kristus. Untuk itulah Rasul Paulus memberitakan Injil. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Perempuan yang bernama Lydia ini turut mendengarkan. Dia memberikan perhatian. Ketika dia memberikan perhatian kepada pewartaan Injil, Tuhan membuka hatinya. Jadi, ketika Tuhan melihat Anda serius, Tuhan membuka hati Anda, sehingga ia memperhatikan lebih sungguh lagi apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Orang ini seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Apa itu tenung? Roh untuk peramal. Memanggil arwah dan meramal, roh tenung. Dengan tenungan atau ramalan-ramalannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi perempuan ini adalah hamba dari beberapa orang. Orang-orang itu mempekerjakan dia untuk mendapatkan penghasilan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Bapak Ibu, orang ini hamba perempuan ini, peramal ini, berteriak-teriak. Orang-orang ini, artinya Paulus dan teman-temannya,
Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Sekilas perkataan ini kelihatannya oke-oke aja. Tetapi kenapa hal itu mengganggu? Nah, karena orang ini bukan berteriak, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi dari hatinya. Tetapi yang keluar dari mulut orang ini berasal dari roh jahat itu. Nah, Paulus melihat bahwa yang berteriak ini bukanlah hamba perempuan ini, tetapi roh yang menguasai dia. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Roh itu yang membuat perempuan itu berteriak, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Nah, kita masuk ke perikop yang mau kita bahas ini. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap karena perempuan ini sudah tidak memiliki lagi roh, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Filipi bukan lagi di Israel, tetapi ada di, kalau saya tidak salah saat ini, Yunani. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita kenal sebagai orang orang Roma. Orang Roma menyebut dirinya orang Rum. Tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh karena dianggap sebagai penjahat. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, artinya yang paling dalam, paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi pada saat mereka berdoa menyanyikan puji-pujian, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Sehingga pintu penjara itu terbuka dan belenggu yang membelenggu kaki mereka semua terlepas. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kalau melarikan diri berarti dia melakukan kesalahan besar, jadi dia mau membunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu,
sebab kami semuanya masih ada di sini. Pintu terbuka, belenggu terlepas, tetapi Paulus dan teman-temannya tidak pergi, tidak meninggalkan penjara itu. Kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, dia menanyakan tentang keselamatan. Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Artinya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bukan berarti Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seketika satu keluarga Anda selamat. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi, engkau dan seisi rumahmu akan selamat kalau kalian semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, bagaimana supaya manusia dapat selamat? Alkitab mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Sangat amat simpel. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Artinya firman Tuhan itu diwartakan kepada kepala penjara ini beserta orang-orang, semua orang yang tinggal satu rumah, seisi rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, Bapak Ibu, seketika itu ia dan keluarganya, artinya keselamatan ini terjadi terhadap seluruh seisi rumah orang itu, karena mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti saya selamat maka seisi rumah saya otomatis selamat. Tidak. Keselamatan adalah urusan pribadi setiap orang. Ayat ke-34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan engkau, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Ayat 37. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga negara Roma." Kita sama-sama tahu Paulus memiliki dua kewarganegaraan, Israel dan Romawi. Warga negara Roma di muka umum lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Ayat terakhir.
Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu, ini adalah kisah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya yang menerima keselamatan karena perjumpaan dengan Paulus dan Silas. Nah, tapi apa pesan dari perikop ini atau poin apa yang mau saya angkat yang dapat kita lihat dari tema pada malam hari ini? Rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan. Bapak Ibu, di ayat ke-24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Artinya apa? Mereka sungguh-sungguh berada di dalam penjara, dibelenggu dan tidak mungkin kabur. Tetapi ketika mereka berdoa pada tengah malam, berdoa menyanyikan puji-pujian, maka sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa, pujian, dan penyembahan memiliki power yang amat sangat dahsyat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Anda mungkin saat ini tidak sedang berada di dalam penjara seperti Rasul Paulus dan Silas. Tetapi barangkali Anda sedang terpenjara. Jiwa Anda, batin Anda sedang terpenjara. Anda sedang terbelenggu. Dosa membuat Anda terpenjara. Dosa membuat Anda terbelenggu. Iblis sedang membelenggu Anda ketika Anda jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kenapa Anda jatuh ke dalam dosa dan iblis dapat membelenggu Anda? Karena ketika Anda berdosa atau jatuh ke dalam dosa, iblis memiliki legal akses terhadap diri Anda. Ketika Anda jatuh ke dalam dosa, Anda terbelenggu, Anda berada di dalam penjara. Oke, mungkin Anda tidak sedang berdosa. Mungkin Anda terbelenggu atau Anda terpenjara oleh kisah masa lalu Anda. Tuhan sudah mengampuni Anda. Tuhan sudah membebaskan Anda, memerdekakan Anda, tetapi pikiran Anda tetap membelenggu Anda, memenjarakan Anda. Ada benteng yang memenjarakan Anda. Anda berada di dalam penjara di tengah-tengah dengan kaki dan tangan terbelenggu. Oke, mungkin Anda tidak memiliki masa lalu. Tapi Anda saat ini memiliki banyak pergumulan, tantangan dan sebagainya. Anda terpenjara, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda terbelenggu. Bapak Ibu, apa yang Rasul Paulus lakukan ketika dia dipenjara, dibelenggu kakinya dengan pasungan yang kuat? Apa yang dia lakukan? Dia tidak menangis, meraung-raung. Dia tidak ingin bunuh diri. Dia tidak mencari pertolongan kepada siapapun juga. Tetapi dia berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kenapa ditulis orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka?
Mereka berdoa menyanyikan puji-pujian sungguh-sungguh di dalam penjara itu. Bukan di alam roh, bukan sedang mimpi. Ketika Anda sedang terbelenggu, ketika Anda terpenjara, ketika batin Anda sedang tertekan, Anda masuk ke ruang doa seperti yang seringkali saya katakan. Anda berdoa, menyanyikan pujian, penyembahan, sembah dia, sembah dia. Kenapa Anda harus menyembah dia? Karena dia sanggup membebaskan Anda dari belenggu Anda. Kalau Anda terbelenggu karena dosa, Allah sanggup membebaskan Anda dari belenggu dosa itu. Kalau Anda mengaku, Alkitab mengatakan, kalau Anda mengaku dosa Anda, maka ia setia dan adil dan dia akan mengampuni dosa Anda. Bapak Ibu, apa yang pertama kali harus Anda lakukan ketika Anda berdosa? Anda harus mengakui dosa Anda. Kemudian Tuhan akan mengampuni dosa Anda dan dia akan membebaskan Anda. Kalau Anda terbelenggu oleh kisah masa lalu Anda sudah mengikuti retret luka batin berkali-kali dan berkali-kali. Tetapi Anda merasa luka itu tetap ada. Anda memuji, menyembah Tuhan, Anda berdoa. Tuhan akan membebaskan Anda dari belenggu itu. Dia akan menghancurkan benteng-benteng penjara ini yang memenjarakan Anda. Banyak orang sebetulnya Tuhan sudah bebaskan Anda, sudah ampuni dosa Anda, tetapi pikiran Anda belum diperbaharui, sehingga benteng itu tetap ada. Kenapa benteng itu tetap ada? Karena pikiran Anda mengatakan itu tetap ada. Atau bagi Anda yang sedang jatuh ke dalam pergumulan, Anda sedang terbelenggu, iblis membelenggu Anda. Untuk apa? Seperti yang pernah saya katakan, iblis menyerang manusia dengan dua cara. Zona nyaman, semuanya baik-baik saja. Anda tidak butuh Tuhan. Yang kedua, tekanan. Ketika iblis menyerang Anda dengan tekanan, maka dia sedang membelenggu Anda. Cara Anda untuk melepaskan diri dari belenggu iblis adalah doa, pujian, penyembahan. Ketika Anda berdoa, mungkin Anda tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak masalah. Karena tidak masalah apakah Anda merasakan hadirat Tuhan atau tidak. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan tahu Anda sedang berdoa. Dan dia mendengarkan doa Anda. Itu jauh lebih penting daripada pikiran Anda memberitahukan kepada Anda bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa Anda. Iblis membelenggu Anda. Anda masuk ke dalam ruang doa, Anda hancurkan belenggu itu dengan apa? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh. Ketika Anda berbahasa roh, Anda membangun roh Anda. Ketika Anda membangun roh Anda, maka belenggu-belenggu itu akan terlepas. Ketika Anda berdoa, Anda memuji menyembah Tuhan, Anda sedang melepaskan ikatan belenggu dan Anda sedang meruntuhkan tembok-tembok penjara di alam roh. Mungkin Anda tidak melihatnya dan Anda tidak sadar. Tapi tembok itu ketika Anda berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 bulan, 2 bulan. Bapak Ibu, saya cerita ke beberapa teman dekat saya. Saya berjuang dalam doa selama kurang lebih 4-5 tahun. Tuhan baru menjawab doa saya.
Bapak Ibu baru mengikuti RPH 33 hari dan datang melapor kenapa doa saya belum dijawab. Saya yang setiap minggu harus berbicara di depan Anda 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, Tuhan baru menjawab doa saya. Kenapa? Semakin cepat dia menjawab doa Anda, semakin Anda akan cepat pergi meninggalkan dia setelah doa Anda terjawab. Semakin belenggu Anda cepat terlepas, Anda akan cepat lupa. Tuhan tahu. Makanya dia membiarkan Anda, membiarkan dalam tanda kasih. Anda membiarkan anak Anda berjalan sendirian, tetapi Anda melihat dari kejauhan. Kenapa? Karena Anda mau melatih dia. Saya berdoa dan berdoa hampir 5 tahun dan Tuhan baru menjawab doa saya beberapa hari yang lalu. Artinya apa? Jumat lalu ketika saya berbicara, doa saya masih belum terjawab. Baru beberapa hari ini terjawab. Nah, ketika Anda berdoa memuji menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian, tembok-tembok penjara mulai retak. Tetapi belum runtuh. Tetapi jangan berhenti berdoa. Ketika Anda berdoa dengan sepenuh hati, tanpa curiga, tanpa bersungut-sungut, tanpa marah, maka belenggu sendi-sendi itu mulai terlepas. Bapak Ibu, ada satu rahasia. Ketika Anda berdoa dan Anda merasa Anda sudah melakukan segala-galanya, tapi kenapa belum terjawab doa saya? Tuhan sedang menguji Anda. Sekecil apapun sungut-sungut atau ada reaksi kecewa Anda terhadap Tuhan, Anda mulai lagi dari nol. Percaya atau tidak, terserah Anda. Anda berdoa, barangkali besok tembok penjara itu akan runtuh, belenggu akan terlepas. Tetapi malam hari ini Anda merasa Anda sudah berdoa berjam-jam, tetapi mukjizat belum terjadi dan Anda kecewa. Kekecewaan Anda akan membuat Anda mulai lagi dari nol. Kenapa? Saya mengalaminya. Makanya saya bisa bercerita kepada Anda. Apapun yang Anda alami ketika Anda berdoa menyembah Tuhan, apapun hasilnya, apakah hutang Anda akan lunas besok atau tidak, atau mungkin besok rumah Anda disita oleh bank, dan itu diizinkan Tuhan terjadi, Anda tetap harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan dapat mengembalikan 10 rumah kepada Anda kalau Anda tidak kecewa sedikit pun. Amin. Katakan amin. Kalau Anda kecewa, ketika Anda kecewa, kekecewaan Anda akan membuat Anda menolak Tuhan. Makanya Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Anda berdoa, tidak dijawab, Anda mulai kecewa. Kekecewaan itu akan menghantar Anda kepada penolakan akan Tuhan. Nah, rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan adalah ada power yang tidak kelihatan oleh mata. Tembok-tembok penjara sudah mulai retak ketika tadi Anda menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tadi Anda menyembah Tuhan. Ketika Anda menyembah Tuhan dan Tuhan hadir, karena Dia bertahta di atas puji-pujian. Alkitab mencatat dalam kitab Mazmur, Allah bertahta di atas puji-pujian bangsa Israel. Anda dan saya adalah Israel yang baru.
Allah bertahta di atas puji-pujian kita. Ketika dia bertahta di atas puji-pujian, maka persoalan Anda, penjara yang memenjarakan Anda adalah persoalan dia. Belenggu yang membelenggu Anda adalah persoalan dia. Persoalannya, kapan dia akan meruntuhkan tembok itu? Kapan dia mau membuka belenggu itu? Berikan waktu kepada Tuhan. Tugas Anda apa? Doa, pujian, penyembahan. Konsisten, tekun, rajin. Bukan hari ini berdoa, kemudian 3 hari cuti tidak berdoa. Liburan 1 minggu tidak berdoa. Berdoa di mana saja. Kapan saja. Rahasia itu sangat amat dahsyat. Mungkin Anda belum mengalaminya saat ini, tapi percayalah Anda akan mengalaminya. Ketika Anda tekun doa, pujian, penyembahan, maka tembok dan belenggu akan terbuka dan terlepas di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, saya lanjutkan. Rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan. Mazmur 150 ayat 2 berkata, "Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat." Apa rahasia di balik doa, pujian, dan penyembahan? Banyak orang tidak tahu dan berpikir pujian dan penyembahan itu hanya sebagai bagian pembukaan. Ketika mau memulai komsel, memulai sesi, ada yang suka skip karena tidak menyadari ada rahasia di balik pujian dan penyembahan. Rahasianya apa? Tadi Pak Paulus sudah sebutkan, ada kuasa yang supernatural mengalir saat pujian dan penyembahan dinaikkan, yaitu kuasa Roh Allah bekerja. Allah menyatakan kehadirannya di atas puji-pujian kepadanya yang kita lambungkan. Daud sangat-sangat mengerti rahasia ini. Karena itu Daud berkata di dalam Mazmur 22 ayat 4, "Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Bersemayam artinya hadir, bertahta. Jadi ketika ada pujian yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus, ada hadirat Allah di sana. Dia bertahta, dia hadir. Jadi penting sekali ketika kita datang kepada Tuhan di saat kita berdoa, kita harus pastikan dulu kita sudah berada di hadirat Tuhan atau belum. Pujian dan penyembahan menghantar hati kita untuk berjumpa dengan Dia di dalam hadiratnya. Ada titik temu di sana. Walaupun Allah selalu hadir di mana-mana. Bahkan Allah tahu ketika Anda bersembunyi, Allah melihat segalanya. Tetapi kehadiran Allah di saat pujian dan penyembahan dinaikkan, itu kehadiran Allah disertai dengan kuasanya bekerja. Ada kuasa yang bekerja. Ada aliran Roh Kudus itu mengalir. Di saat ada titik temu, ada koneksi hati, Anda dan Allah itu terhubung. Jadi pujian dan penyembahan menghantar Anda bukan hanya dekat kepada Tuhan, tetapi hatimu terkoneksi, terhubung, sehingga ada aliran supernatural terjadi di sana. Tadi kita sudah baca dari Kisah Rasul 16:25-26.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa ini terjadi karena ada kuasa Allah yang supernatural bekerja. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Terbuka semua pintu dan terlepas belenggu mereka. Ini kuasa supernatural. Ketika apa? Ketika kuasa, ketika pujian dan penyembahan itu dinaikkan. Ada hati yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan di penjara itu. Sehingga pintu penjara itu terbuka. Pujian dan penyembahan membuat Anda dekat dan terhubung dengan Allah. Dekat dan terhubung. Dekat belum tentu terhubung. Tetapi terhubung pasti dekat. Saya kasih ilustrasi di sini, kebetulan ada stop kontak. Stop kontak, kalau tidak terhubung, mau colokannya seperti sedekat apapun, tidak ada aliran terjadi. Dekat dan terhubung, ketika Anda mencolokkan colokan itu ke stop kontak, di situ baru ada aliran listrik mengalir. Dekat dan terhubung. Tanpa terhubung tidak ada aliran listrik terjadi. Lampu tidak nyala, TV tidak nyala. Anda dan saya harus terhubung dengan Allah, sang sumber power. Baru ada aliran supernatural terjadi. Pujian dan penyembahan itu adalah salah satu cara membuat Anda terhubung dengan Dia. Sehingga ada aliran kuasa supernatural itu mengalir. Saya mau sharingkan. Dulu saya juga pikir pujian penyembahan di PDKK itu ya sekedar nyanyi supaya menghantar hati kita lebih in gitu. Saya pikir seperti itu aja. Tapi memang saya tuh suka kalau sebelum berdoa tuh saya suka bernyanyi. Sampai suatu hari pengalaman saya pertama kali melayani doa pelepasan yang tidak pernah saya rencanakan. Karena saya berpikir hanya mendoakan anak yang sedang sakit. Waktu mau mulai berdoa, saya hanya bernyanyi. Anak ini bersama ibunya. Dengan hati saya bernyanyi menyembah Tuhan dengan lagu Allah Roh Kudus. Karena saya tidak pernah berpikir ibunya ini sedang dikuasai roh jahat, saya melayani sendiri, tidak ada tim. Karena saya pikir doa biasa. Dan saya bernyanyi begitu lepas dan bebas. Baru bait pertama saya bernyanyi, ibu dari anak ini teriak kepanasan. Jujur saat itu saya kaget dan saya mundur beberapa langkah karena saya ingat saya sendirian. Tidak ada yang megangin ibu itu, dia sedang meronta-ronta kepanasan dan anaknya juga yang saya doakan menangis melihat ibunya, dia ketakutan. Saat itu saya cepat-cepat kembali terkonek dengan Tuhan dan lanjut mendoakan ibu ini. Membiarkan Roh Kudus bekerja melepaskan ibu yang terikat roh jahat ini sampai dia terlepas bebas. Itu pengalaman pertama saya mendoakan manusia yang terikat kuasa gelap. Yang mau saya tegaskan di sini, pujian yang dinaikkan dengan hati yang sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Itu membuat Anda dan Allah terhubung. Ketika terhubung, ada aliran listrik itu mengalir, kuasa ilahi itu. Ketika aliran kuasa Tuhan bekerja, jika di situ ada roh jahat, dia akan terusik. Dia akan manifest. Ini
sebuah rahasia besar di balik pujian dan penyembahan. Jika Anda praktekkan, Anda akan melihat aliran kuasa ilahi itu mengalir dalam hidupmu. Mungkin selama ini Anda sudah berjuang dekat dengan Tuhan. Anda harus berjuang sampai terhubung, terkonek. Jika Anda terhubung, pasti ada kuasa yang mengalir. Pujian dan penyembahan membuat Tuhan hadir dan hatinya disenangkan. Ketika kita bernyanyi dengan hati, kita seperti membakar korban syukur. Menaikkan korban syukur seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Hatinya tersentuh di saat hatimu dipenuhi dengan doa, pujian, dan penyembahan. Di dalam kitab suci ada satu tokoh yang disebut-sebut, "Aku berkenan kepadanya," selain Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus anak tunggalnya yang berkenan kepadanya, ada satu tokoh lain, yaitu Daud. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Daud ini sangat-sangat menarik perhatian Tuhan. Dia tahu cara mempesona hati Tuhan. Mengapa Tuhan itu sangat-sangat terkesan kepada Daud? Daud itu meletakkan Tuhan di posisi paling tinggi di dalam hidupnya. Mulutnya Daud itu penuh dengan pujian kepada Tuhan. Dia memberikan hormat, meninggikan Tuhan sepanjang waktu. Daud tahu persis bagaimana memanggil Allah hadir di dalam doanya. Anda ingin Tuhan mendengarkan doamu? Siapa yang ingin Tuhan mendengarkan doamu? Mari kita belajar dari Daud. Daud itu datang kepada Tuhan, dia tidak merengek-rengek. Daud itu datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Daud tahu cara membuat hatinya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Salah satunya dia selalu dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Daud itu tokoh di dalam kitab suci yang paling banyak diceritakan sebagai seorang pemuji, penyembah. Dia yang mengarang Mazmur. Mazmur 34 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu," kata Daud. "Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Coba ini Daud. Segala waktu Daud terus memuji Tuhan. Jadi Daud terus menjaga terus supaya dia terhubung dengan Tuhan lewat puji-pujian. Bahkan dari sejak masa mudanya kita pernah baca dalam kitab suci, dia memuji-muji Tuhan di ladang dengan kecapi saat dia masih menggembalakan kambing dombanya. Hati Daud ini selalu terhubung dengan Allah lewat pujian dan penyembahan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Daud datang kepada Tuhan 7 kali sehari, bukan membawa doa permohonan, bukan novena, bukan litani permohonan, tetapi puji-pujian. Coba bedakan ya, tidak semua doa adalah puji-pujian. Tetapi semua puji-pujian adalah doa. Mungkin Anda berkata, saya juga berdoa 7 kali sehari. Tetapi coba perhatikan apa isi doamu.
Tuhan, hutangku belum lunas. Tuhan, penyakitku belum sembuh. Tuhan, omsetku kok belum naik. Tuhan, suamiku belum bertobat. Tuhan, anak-anakku memberontak. Tuhan, rumahku belum terjual. Apartemenku belum tersewa. Itu semua adalah doa, keluh kesah, permohonan. Belum doa pujian. Belum ada satu kalimat pun doa pujian. Coba perhatikan ya. Malam ini kita mau belajar mengubah doa kita menjadi doa puji-pujian. Apa itu doa puji-pujian? Apa itu doa penyembahan? Tadi kita bernyanyi, itu salah satu kita memuji dan menyembah Dia. Kita bisa bermazmur. Yang belum bisa bahasa roh, kita bisa berkata, Tuhan, Engkau baik bagiku. Aku mau bermazmur bagimu untuk segala kemurahan-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau penolongku. Aku berterima kasih karena Engkau Allahku. Engkau yang kudus, Engkau Allah yang besar. Ketika kita menaikkan doa puji-pujian, pikiran kita harus bekerja mengingat segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan. Mulai sekarang coba ubah isi doamu dari doa permohonan menjadi doa syukur. Menjadi doa puji-pujian. Menaikkan pujian dan penyembahan kuncinya adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur dan hati yang mengasihi Dia. Anda tidak bisa duduk memuji seseorang yang tidak Anda sukai, yang tidak Anda kasihi. Mungkin pujian itu hanya sekedar, atau pujian gombal. Anda bisa memuji sungguh-sungguh dari hati kalau Anda dipenuhi dengan kekaguman, keheranan, sesuatu yang luar biasa. Dan pujian yang keluar dari hati itu ada kasih, ada kekaguman. Makanya mengapa kalau pasangan kekasih, kalau mereka yang baru jatuh cinta, baru pacaran itu bisa saling memuji, bisa saling mengagumi, aduh gantengnya, aduh cantiknya. Bisa itu saling keluar dari mulut masing-masing tanpa diingatkan. Itu bisa keluar. Pengen selalu dekat, pengen selalu saling membahagiakan. Ungkapan pujian itu keluar dari hati yang kagum dan mengasihi. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Kita bisa melihat betapa Tuhan itu pribadi yang dikagumi oleh Daud. Hati Daud itu melekat. Dia datang 7 kali sehari itu bukan karena hutang Daud belum lunas. Dan dia berdoa 7 kali sehari. Tapi hatinya rindu untuk bertemu dengan kekasih jiwanya, yaitu Tuhan. Sehingga doanya yang keluar dari mulutnya itu doa puji-pujian. Itu terungkap lewat mazmur-mazmur yang Daud tulis tentang kekasihnya ini. Apa yang dia alami kesehariannya sebagai seorang gembala yang begitu care dengan domba-dombanya, dia bisa ingat kepada kekasihnya, gembalanya, Tuhannya yang lebih dari dia yang menjadi gembalanya. Betapa indahnya Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku. Mazmur Daud itu bisa mengarang mazmur itu begitu indahnya. Itu ungkapan cinta dia kepada Tuhan. Daud mengenal hati Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu selalu kekaguman,
puji-pujian. Dan juga Daud itu ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, bukan berarti Daud saat itu tidak ada persoalan hidup, Bapak Ibu. Bukan berarti Daud 7 kali sehari datang dengan puji-pujian, Daud itu tidak ada persoalan. Bukan. Tetapi persoalan tidak membuat hatinya terhalang untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena dia mengenal Allahnya. Dia tahu hati Tuhan. Ini juga yang dialami oleh Paulus saat di penjara tadi. Penjara tidak menjadi tembok bagi hatinya untuk terus berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Apa yang menjadi penjara saat ini bagimu? Persoalan keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, apapun itu jangan menjadi tembok penghalang bagi hatimu untuk terus memuji-muji Dia, untuk terus kagum akan Dia. Katakan terus Dia baik, selamanya Dia baik. Ketika engkau tidak melihat persoalanmu diselesaikan saat ini, engkau ingat kemarin-kemarin, ingat tahun yang lalu, ingat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Betapa Dia sudah menolongmu berkali-kali. Betapa sudah begitu banyak perbuatan baik yang sudah Dia lakukan. Itu yang Daud ingat. Sehingga hatinya selalu bisa memuji dan menyembah Tuhan. Terus bangun koneksi hatimu dengan Dia. Hatimu yang berkobar-kobar seperti Daud yang selalu memuji-muji Tuhan. Tadi Pak Paulus sudah bocorkan, jangan kecewa dengan Tuhan. Sedikit Anda kecewa, Anda mulai lagi dari nol. Itu benar Bapak Ibu. Saya juga mengalaminya. Saya pernah. Jadi menjaga hatimu selalu berkobar-kobar, terus memuji-muji Dia. Memuji-muji itu harus selalu menjaga hati yang bersyukur. Bersyukur itu harus selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah Dia lakukan. Jadi jangan kecewa. Jangan tawar hati, jangan izinkan iblis menunda berkatmu karena dia membuatmu kecewa. Jangan tawar hati karena persoalan-persoalan di depan mata. Tuhan sedang melihat kedalaman hatimu yang sungguh-sungguh mencintai Dia, seperti Daud. Masalah, persoalan tidak akan sanggup menutup mulutmu untuk terus memuji-muji Dia jika hatimu sungguh-sungguh mencintai Dia. Hati yang mencintainya akan membuat bibirmu hanya menaikkan pujian, syukur, terima kasih, kekaguman. Dan ini yang membuat iblis kalah total. Karena tujuan iblis merancangkan segala kekacauan, tipu muslihat, malapetaka, supaya Anda dan saya itu kecewa dan menghujat Allah. Menjauh dari Allah, menjadi kecewa, tawar hati. Itu yang iblis inginkan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan puji-pujian dan syukur dalam setiap persoalan. Teguhkan dan katakan pada hatimu, Allahku baik. Dia tahu yang terbaik. Daud mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu kuncinya membuat hatinya selalu bisa memuji Allah. Dalam kondisi apapun dia memuji Tuhan. Daud bermain musik, dia menari, Daud menulis puisi di dalam Mazmur,
dia selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari kita mau belajar memiliki hati seperti Daud, hati yang dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah sepanjang waktu, melambungkan pujian dari hati kita untuk menyenangkan Dia setiap hari, hanya untuk Dia. Amin. Mari kita mau masuk ke dalam pujian. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Kita mau membuat mulut kita penuh dengan pujian. Kita siapkan lagu nomor 3, Laura. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Kami mau terus memuji-Mu. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir. Kami percaya Engkau Allah yang bertata di atas pujian, di atas penyembahan kami. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.
Ada rantai-rantai yang terlepas hari ini. Amin. Kuasa dari tempat yang maha tinggi mengalir saat ini. Labanata Santa Tata Santa Rabanata Santa Saat ini pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendi terlepas, belenggu-belenggu yang membelenggu Anda, masa lalu Anda saat ini terlepas dalam nama Yesus. Penjara-penjara yang memenjarakan batin Anda, yang memenjarakan jiwa Anda, saat ini tembok-temboknya retak. Tembok-temboknya retak ketika Anda memuji menyembah Tuhan. Penjara masa lalu yang membelenggu pikiran Anda, yang membelenggu pikiran Anda saat ini terlepas dalam nama Yesus. Saat ini terlepas dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu dosa saat ini terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Di saat Anda memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, gempa bumi terjadi, sendi-sendi terlepas, sendi-sendi terlepas, tekanan-tekanan yang didatangkan iblis saat ini terlepas dalam nama Yesus. Saat ini terlepas dalam nama Yesus. Saat ini terlepas dalam nama Yesus. Di saat Anda memuji dan menyembah Dia di alam roh, benteng-benteng, tembok-tembok itu retak dan runtuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Rabanata Santana Tata Labanata Santana Tata Penjara-penjara terbuka, pintu-pintu penjara terbuka. Engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan. Karena Allah bertahta di atas puji-pujian. Sandana tata tete, labanata satana tete, iranata sandala la 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 la, iranata sandala la 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 la, iranata sandala la la la. Tembok-tembok yang membelenggu Anda bertahun-tahun, malam ini terlepas, malam ini runtuh, malam ini hancur dalam nama Yesus. Tidak ada satu batu pun lagi yang membelenggu Anda.
semuanya terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Iranata shanda la 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 la. Engkau yang terpenjara, terbelenggu bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Percayalah malam hari ini, Tuhan sudah membebaskan Anda. Tuhan melepaskan belenggu Anda. Tuhan melepaskan belenggu Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tidak ada yang sanggup membelenggu Anda. Kalau Anda hidup di dalam hadirat Tuhan, tidak ada penjara yang sanggup memenjarakan Anda. Tidak ada sendi yang kuat yang dapat memenjarakan Anda. Ketika Anda hidup dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab suci bukan cerita dongeng, tetapi itu adalah kebenaran firman-Mu. Itu bukan kisah lalu, tetapi itu terjadi malam hari ini. Terjadi malam ini, terjadi saat ini. Dan banyak di antara yang hadir pada malam hari ini, Tuhan membebaskan Anda dari belenggu. Karena Tuhan mau memakai Anda untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan melepaskan Anda. Melepaskan Anda dari penjara yang membelenggu Anda. Karena Dia mau memakai Anda. Dia memakai Anda untuk mempertobatkan banyak jiwa. Dia memakai Anda untuk mempertobatkan begitu banyak jiwa. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dia akan memakaimu seperti Paulus dan Silas. Dia akan memakaimu untuk menyelamatkan kepala penjara beserta seisi rumahnya. Berikan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Tidak ada yang sanggup memenjarakan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Karena kami percaya kepadamu. Karena kuasa-Mu teramat besar. Pada malam hari ini, segala pikiran-pikiran yang menghantui Anda, yang membelenggu Anda, mungkin dari sejak masa lalu Anda, masa kecil Anda, masa lalu yang membelenggu Anda, malam hari ini diruntuhkan dalam nama Yesus. Malam hari ini telah diruntuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya malam ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau menjadi manusia yang bebas, merdeka. Kami mau memuji-muji Engkau setiap saat. Kami mau datang ke hadapan-Mu sebagai pemuji dan penyembah. Kami tidak datang sebagai pengemis yang meminta-minta. Tapi kami mau menyembah Engkau. Ketika kami menyembah Engkau, roh kami menjadi kuat. Kami akan menjadi prajurit. Kami akan menjadi laskar.
Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini. Berkati setiap yang hadir pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan seluruh pelayanan kami. Kami serahkan segala pekerjaan, karya dan usaha kami. Kami serahkan setiap keputusan kami. Beri kami hikmat untuk mengambil keputusan. Tuhan, secara khusus kami mau menyerahkan perjalanan kami ke Singapura dan Batam untuk melawat jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepada kami, untuk mengunjungi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Sertai kami dalam setiap perjalanan kami. Biarlah siapapun yang kami jumpai akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjamah banyak jiwa yang lapar dan haus akan Engkau. Biarlah Engkau membersihkan atmosfer dimanapun kami akan hadir nanti. Dari tanggal 18 sampai tanggal 21. Atmosfer di kota manapun kami hadir, Engkau bersihkan. Dengan kuasa Roh Kudus Engkau bersihkan, Engkau singkirkan dari segala kuasa kegelapan. Dimanapun juga kami mengadakan praise and worship Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai kami beserta seluruh tim. Engkau juga sertai, Engkau memberkati umat yang ada di sana. Terima kasih Tuhan. Berkati para pelayan-Mu dalam komunitas ini. Mereka tidak akan berkekurangan suatu apapun. Mereka akan diberkati. Tubuh, jiwa, dan roh mereka akan sehat selalu. Tidak ada sakit penyakit pada tubuh mereka. Roh mereka akan bertambah kuat di dalam nama Yesus. Engkau berkati juga setiap mereka yang mensupport komunitas dan pelayanan ini. Lewat persembahan kasih, persembahan misi, Engkau berkati tangan-tangan mereka yang memberi. Biarlah apapun yang mereka berikan Tuhan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau menyerahkan juga diri kami. Biarlah kami memberikan lebih banyak waktu lagi Tuhan untuk pelayanan ini. Biarlah Engkau membantu kami dalam setiap kesibukan kami, agar kami dapat memberikan waktu lebih banyak lagi untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan kepada kami. Biarlah di tengah segala kesibukan kami, Engkau memberikan kepada kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.